Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dikta Channel, jumpa kali ini dengan materi tes wawasan kebangsaan, masih bagian NKRI Peranan Bangsa Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Silakan disimak materinya ya. Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Latar belakang berdirinya KAA, yaitu 1. Memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa. 2. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. 3. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia berakhir, yaitu Perang Dunia Kedua, yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur. 4. Di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka, masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah ini. Tujuan dari KAA adalah 1. Mengembangkan sikap saling pengertian dan kerjasama antar bangsa Asia Afrika. 2. Meninjau masalah hubungan-hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. 3. Mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika seperti yang menyangkut kedaulatan nasional, nasionalisme, dan kolonialisme. 4. Meninjau kedudukan bangsa Asia Afrika serta rakyatnya dan memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Hasil dari KAA yaitu 1. Kerjasama ekonomi antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi dan perdagangan. 2. Kerjasama pendidikan dan kebudayaan antara lain memajukan pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar, guru, dan pelatih. 3. Masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti tercantum dalam Piagam PBB serta menentang diskriminasi. 4. Masalah-masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni menentang adanya imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia. 5. Masalah-masalah lain yakni hak-hak mengakui bangsa Arab di Palestina dan menuntut kembalinya wilayah Irian Barat atau Papua kepada Indonesia dan wilayah Aden bagi Yaman. 6. Mengusahakan perdamaian dan kerjasama di dunia dengan cara 1. Mendesak PBB untuk menerima negara-negara yang telah memenuhi persyaratan, yakni Kamboja, Sri Lanka, Jepang, Jordania, Laos, Nepal, dan Vietnam. 2. Mengusulkan supaya diadakan pelarangan atas pembuatan, percobaan, dan penggunaan senjata nuklir. 3. Mengusulkan diadakan kerjasama semua negara di seluruh dunia untuk menghormati hak-hak manusia. Selain keputusan KAA di atas,
KAA juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerjasama dalam suasana persahabatan atas dasar 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung atau Bandung Declaration, di mana isinya dari Bandung Declaration adalah: 1. Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan serta asas yang termuat dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa, baik bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri maupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 7. Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai, seperti misal dengan perundingan, persetujuan, arbitrasi atau penyelesaian masalah hukum, atau dengan cara lain secara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 8. Memajukan kerjasama. 9. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Pengaruh dari KAA. KAA ditutup secara resmi pada tanggal 24 April tahun 1955 dan para utusan kembali ke negara masing-masing. Adapun efeknya adalah: 1. Berkurangnya ketegangan dan bahaya pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara Republik Rakyat Cina atau RRC dan Amerika Serikat atau USA. 2. Perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan makin meningkat dan tampak dari meningkatnya jumlah negara-negara Asia Afrika yang merdeka setelah tahun 1955. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia, India, Burma, dan Sri Lanka mulai diikuti oleh negara-negara lain yang tidak termasuk blok barat ataupun blok timur. Peranan bangsa Indonesia dalam KAA adalah: 1. Ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Pancanegara II pada tanggal 28 sampai 29 Desember tahun 1954 di Bogor, Jawa Barat, yang merupakan pendahuluan dari KAA. 2. Ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA pada tanggal 18 sampai 29 April tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat, di mana ketua konferensi dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo, sekjen konferensi dipimpin oleh Ruslan Abdul Ghani, ketua komite kebudayaan dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin, dan ketua komite ekonomi dipimpin oleh Profesor Insinyur Roseno. 3. Sebagai salah satu penggagas pertemuan bersama Mesir dan India sehingga diadakan untuk pertama kalinya di Bandung pada tahun 1955. Sekian untuk rangkuman materi tentang peranan Indonesia di Konferensi Asia Afrika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat belajar teman-teman. Ingat 3B. Jangan lupa berdoa, berikhtiar, dan bertawakal secara terus-menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.